Perkenalkan, nama saya Ayu Monika Brusubakti, NIM 19208034, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan membahas media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Yang pertama, topik media pembelajaran yaitu media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Yang kedua, materi. Mata pelajaran yang saya pilih adalah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN, materi norma dan keadilan. Yang ketiga, jenjang pendidikan, kelas 7 SMP, semester 1, bab 2. Alasan saya menggunakan media interaktif yaitu proses belajar mengajar lebih menarik, mempengaruhi minat belajar siswa yang lebih, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan yang terakhir adalah mampu memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menentukan ketertarikannya terhadap pembelajaran tersebut. Di sini saya menggunakan Microsoft PowerPoint karena melalui program ini, pendidik dapat menyajikan dan memaparkan bahan ajar dengan banyak variatif pilihan, seperti penggunaan warna huruf, gambar, audiovisual, grafik, dan lain sebagainya. PowerPoint memang memiliki banyak keunggulan dan memberikan banyak kemudahan bagi pendidik ataupun peserta didik. Dan selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan peserta didik. Yang pertama, analisa kebutuhan peserta didik di kondisi psikologi yang dapat dibagi sebagai berikut. 1. Kebutuhan jasmaniah. 2. Kebutuhan akan rasa aman. 3. Kebutuhan akan kasih sayang. 4. Kebutuhan akan penghargaan dan harga diri. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, analisis kebutuhan warna yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Dari segi teori warna, sesuai dengan usia anak SMP yang berumur 12-17 tahun, banyak menyukai warna yang dipelangi, yaitu seperti merah, oranye, kuning, hijau, ungu, dan putih. Dan berikut arti atau makna warna tersebut menurut psikologis, dan warna ini akan digunakan untuk peserta didik dalam mendukung media pembelajaran. Dan inilah arti warna tersebut. Warna merah memiliki arti keberanian, kekuatan, dan sebagainya. Warna oranye memiliki arti kehangatan, kenyamanan, keceriaan. Warna kuning memiliki arti ceria, bahagia, energik, optimis. Warna hijau memiliki arti warna yang menandakan penyegaran dan membantu memperkuat harga diri. Warna ungu memiliki arti keakraban, rasa aman, dan spiritual. Warna putih memiliki arti kemurnian, rasa tidak bersalah, dan kebaikan. Warna biru memiliki arti menenangkan, aman, menerima, dan sabar. Ketiga, analisis pengembangan media, yaitu yang pertama alat atau hardware. Alat yang digunakan dalam pengembangan pembelajaran ini yaitu laptop. Yang kedua, software. Software yang digunakan dalam pengembangan pembelajaran ini adalah PowerPoint, yaitu software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan, dan relatif murah. Seperti halnya perangkat lunak pengolah presentasi lainnya. PowerPoint dapat memposisikan objek teks, grafik, video, suara, dan objek-objek lainnya. Setelah kita mengetahui kebutuhan atau need assessment peserta didik, maka kita akan membuat hasil jadi PowerPoint-nya. Nah, sebelum kita ke PowerPoint jadinya, maka kita akan membahas sedikit tentang storyboard pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Nah, seperti inilah nanti tampilan awalnya, di mana background-nya akan berisi tentang gambar Pancasila yang diambil dari Google. Shape-nya multimedia, interaktif norma dan keadilan kelas 7 berwarna kuning, dan shape tombol mulai akan berwarna oranye. Tulisan norma dan keadilan PKN kelas 7 menggunakan jenis font Bernard MT Condensate yang berukuran 26, dan tombol mulai menggunakan jenis font Algerian dengan ukuran 20. Nah, seperti inilah nanti tampilan awalnya beserta keterangannya, begitu juga dengan slide berikutnya. Jadi, kita dapat membayangkan bahwa hasil jadi PowerPoint-nya akan berbentuk seperti ini. Nah, untuk lebih lanjut lagi dan lebih paham, kita akan ke slide jadi PowerPoint-nya. Dan inilah slide pertama norma dan keadilan PKN kelas 7. Dan jika kita mengklik tombol mulai, maka kita akan ke slide kedua, yaitu yang berisi tentang SKKD atau standar kompetensi, materi, evaluasi, dan kesimpulan. Di saat kita mengklik SKKD, maka kita akan ke slide ketiga,
yang berisi tentang di mana sikap yang harus dikuasai siswa setelah mempelajari materi tentang norma dan keadilan tersebut. Jika kita mengklik materi, maka kita akan ke slide keempat. Dan di materi tersebut, apa-apa saja yang kita pelajari, yaitu tentang pengertian norma, jenis-jenis norma, pengertian keadilan, dan jenis-jenis keadilan. Jika kita klik pengertian norma, maka kita akan ke slide kelima dengan pengertian norma itu sendiri apa. Dan jika kita mengklik tanda panah yang berwarna coklat, maka kita akan ke slide ke-6 yang berisi tentang jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah norma kesusilaan dengan arti dan contohnya. Yang kedua adalah norma kesopanan beserta arti dan contohnya. Dan yang ketiga adalah norma agama beserta arti dan contohnya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah norma hukum beserta arti dan contohnya. Kembali kita mengklik tanda panah yang berwarna coklat, maka kita akan membahas tentang pengertian keadilan. Apa itu keadilan? Dan inilah pengertiannya. Begitu juga jika kita mengklik kembali, kita akan ke slide 10. Dan di sini kita akan membahas jenis-jenis keadilan. Di sini saya mengambil jenis keadilan menurut para ahli, yaitu Aristoteles, di mana jenis keadilannya terdiri dari 5, yaitu keadilan distributif beserta artinya, keadilan komunikatif beserta artinya, keadilan perbaikan beserta artinya, keadilan konvensional beserta artinya, dan yang terakhir keadilan kodrat alam beserta artinya. Jika kita mengklik kembali ke menu materi, maka kita akan ke slide sebelumnya, yaitu slide keempat. Nah, misalnya kita kembali ke jenis-jenis keadilan, maka kita secara otomatis ke jenis-jenis keadilan menurut Aristoteles. Nah, jika kita mengklik tanda panah, maka kita akan ke slide berikutnya, yaitu slide 12 yang berisi tentang evaluasi. Nah, evaluasi ini digunakan pendidik untuk mengetahui seberapa besar daya ingat seorang siswa, dan kita boleh mengujinya dengan menggunakan soal. Di sini saya menggunakan 5 soal. Dan yang soal pertama adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati manusia adalah norma, dan terdapat 3 option, yaitu A. Kesopanan, B. Kesusilaan, C. Hukum. Maka jawabannya adalah B. Kesusilaan. Dan secara otomatis akan ke soal kedua. Jadi siswa tidak dapat mengulangi soal yang pertama. Nah, yang kedua adalah peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Begitu juga terdapat 3 option, yaitu A. Agama, B. Kesopanan, C. Hukum. Maka jawabannya adalah C. Hukum. Maka secara otomatis juga ke soal ketiga. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya menjawab saja. Dan ini soal yang keempat. Dan yang terakhir adalah soal kelima. Nah, di sini kita bisa melihat hasil kita, seberapa benar jawaban kita. Nah, di sini saya menggunakan sebuah program ya. Saat kita mengklik hasil, maka nilai tertulis nilai Anda adalah 100. Maka kita menjawab semua 5 soal tersebut adalah benar. Nah, 1 soal poinnya 20, 2 soal poinnya 40. Nah, begitu juga seterusnya. Maka jika kita menjawab semuanya, maka poin kita 100. Jika kita klik OK, maka evaluasi yang kita kerjakan sudah selesai. Kita klik selesai. Dan kita akan ke slide berikutnya, yaitu slide 18, di mana berisi tentang kesimpulan, yaitu kesimpulan dari pelajaran atau materi yang kita pelajari tentang norma dan keadilan tersebut.
Nah, jika kita mengklik tanda panah ini kembali, maka kita akan ke slide yang terakhir, yaitu rangkuman. Ini bisa menjadi catatan sederhana atau catatan kecil bagi siswa agar mereka dapat mengingat kembali materi yang sudah dipelajari, yaitu norma dan keadilan tersebut. Nah, seperti inilah hasil jadi PowerPoint berbasis PowerPoint yang saya bahas. Dan jika kita mengklik keluar, maka kita akan kembali ke slide kedua, yaitu tentang SKKD, materi, evaluasi, dan kesimpulan. Inilah hasil PowerPoint yang saya buat dengan multimedia media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Sekian dan terima kasih.